Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di seri perkuliahan algoritma komputer. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam hal apapun gitu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang struktur dasar algoritma di sesi kedua ini, yaitu terkait dengan struktur dasar algoritma iteration process. Di mana teman-teman sudah mengetahui bahwa untuk minimal ada 3 struktur algoritma. Yang pertama adalah sequence process, kemudian yang kedua selection process, dan ketiga sekarang adalah tentang iteration process. Oke, untuk memulainya kita akan bahas di sini ya, teman-teman semua. Jadi hal yang perlu harus dipahami teman-teman, saya ulangi lagi, adalah pada saat Anda membangun suatu program atau menyelesaikan satu masalah yang solusinya dengan membuat satu algoritma, maka pasti akan menemukan masalah-masalah yang cara penyelesaiannya membutuhkan struktur-struktur algoritma atau membutuhkan suatu struktur program, ya. Contoh misalkan pada saat Anda ingin menyelesaikan satu masalah yang ternyata masalah itu harus melakukan satu proses selection dulu, melalui satu proses pengujian dulu, manakah suatu instruksi atau blok instruksi yang akan dieksekusi ya, atau dieksekusi sesuai dengan hasil dari pengujian. Maka otomatis berarti Anda akan menggunakan yang namanya selection proses. Saya ingin menentukan gaji seseorang berdasarkan golongan. Di mana jika golongan itu 1 maka gajinya berapa, golongan 2 gajinya berapa, kemudian setiap golongan Anda akan menentukan gaji per bulan. Nah, artinya berarti di situ ada satu masalah, bagaimana penyelesaian dan satu permasalahan harus menguji dulu ya untuk menentukan gaji seseorang. Apakah golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan seterusnya. Ya, itu menggunakan selection process. Kalau selection process saya kira masalah-masalah yang paling sederhana lah gitu ya. Oke, nah dalam prakteknya pada saat Anda akan menggunakan selection process, maka Anda harus minimal menggunakan notasi algoritmik. Penggunaan if then sederhana, if then else, dan if then else bersarang atau nested. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas namanya iteration process, gitu ya, namanya juga. Jadi ada satu kondisi atau satu permasalahan yang ternyata Anda harus melakukan proses yang sifatnya mengulang, misalkan ya. Oke, baik. Nah, jadi saat membuat suatu program, ya, di mana setiap instruksi itu tadi saya sampaikan bisa dimulai dari yang pertama sampai instruksi yang terakhir. Artinya berurutan, ya, artinya sequence proses. Tetapi setiap instruksi juga kadang dikerjakan dengan kondisi syarat tertentu. Berarti ini adalah selection process. Kemudian yang ketiga, juga ada satu instruksi yang bersifat mengulang sesuai dengan kondisi yang didefinisikan. Contoh misalkan, saya pengen melakukan perhitungan rata-rata dari jumlah nilai yang dimasukkan. Maka jumlah nilai yang dimasukkan itu kan berarti membutuhkan beberapa kali inputan. Nah, pada saat Anda seperti itu, maka Anda pasti menggunakan struktur algoritma iteration process, kan begitu ya. Nah, apa itu iteration process? Di sini jelaskan bahwa iteration process adalah digunakan untuk mengulang sekumpulan perintah sesuai dengan kondisi yang diberikan. Ya, biasanya proses perulangan ini digunakan untuk mengulang proses misalkan input data, pemasukan data ya, untuk mengulang proses perhitungan ya, atau juga untuk melakukan proses untuk menampilkan hasil pengolahan data. Prinsipnya berarti ada suatu instruksi, suatu baris, suatu kumpulan yang prosesnya harus diulang untuk menyelesaikan masalah
tersebut, begitu ya. Oke, baik. Nah, ini secara umum gambaran bagaimana sih sebuah iteration proses, ya seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa yang pertama Anda melakukan yang namanya infinite, jadi mendefinisikan dulu. Ya, jadi kan ada satu proses, ya kan, yang kemudian ternyata harus di-loop, harus diulang. Diulang terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Ya, jika suatu kondisi, jadi yang namanya perulangan itu pasti harus berhenti ya. Jika kondisi tertentu maka perulangan akan berhenti. Ya, jadi contoh misalkan di sini ada satu gambaran flowchart, ada start, kemudian ada satu kondisi, ya, ada satu kondisi yang mendefinisikan bahwa jika suatu kondisi katakanlah true, maka conditional code-nya dia akan selalu mengulang. Ya, selama kondisinya itu true, dia akan mengulang, mengulang, mengulang sampai kondisinya false, maka dia berhenti. Ya, makanya di dalam sebuah perulangan itu biasanya pasti Anda akan mendefinisikan yang disebut sebagai badan perulangan. Nah, ini ada satu perintah di sini. Ada sebuah conditional code yang berisi instruksi atau perintah-perintah yang akan diulang. Selama apa? Selama kondisinya true, kan begitu. Ya. Jika kondisinya false, maka dia berhenti. Itu yang disebut sebagai iteration process, kan gitu ya. Contoh dalam kehidupan nyata misalkan Anda ingin melakukan satu proses untuk menentukan ya bahwa Anda akan menuliskan suatu kalimat jika kalimat yang Anda tuliskan adalah benar, kan gitu ya. Selama Anda tuliskan kalimat benar, maka Anda akan mengulang terus sampai tulisan itu salah. Itu contohnya, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini contoh satu yang paling sederhana terkait dengan iteration process, ya, di mana secara umum, ya, ini satu flowchart bahwa bicara tentang sebuah perulangan, pertama ada inisialisasi. Biasanya inisialisasi itu adalah suatu variabel awal yang digunakan untuk memulai perulangan, ya. Misalkan kalau kita lihat di sini, ya, inisial sum 0 dan count 0 ini berarti yang kita sebut sebagai inisialisasi. Berarti nilai awal untuk melakukan satu perulangan. Di sini misalkan sum 0, kemudian count itu adalah 0. Ya. Kemudian di sini ada condition. Jika suatu kondisi true, maka statement. Nah, statement inilah yang kadang kita sebut sebagai badan perulangan. Ya, jadi jika suatu kondisi true, dia akan kemudian di sini ada namanya increment atau decrement, ini yang disebut sebagai variable counter. Variabel yang akan digunakan menentukan seberapa kali perulangan itu dilakukan. Ya, ternyata kalau dilihat dari flowchart ini, kita jelas bahwa selama kondisinya true, maka dia akan dikerjakan. Kemudian di sini kita akan mengetahui perulangan keberapa. Dia looping terus, ya. Selama dia true, dia looping terus, looping terus, looping terus. Dan jika kondisinya false, maka selesai. Ya, nah ini contoh paling sederhana bagaimana menggambarkan satu kondisi perulangan, kan begitu ya. Oke, baik. Nah, contoh yang ini bisa kita lihat di sini teman-teman. Ya, jadi misalkan ini ada flowchart start ya. Tadi disampaikan bahwa sum itu 0, ya. Ini sebagai namanya inisialisasi, ya. Kemudian di sini, ini masih ingat ini simbol apa? Ini adalah simbol terminal simbol. Ini adalah processing, ya kan? Kemudian ini ada simbol input, ya kan? Nah, di sini Anda menginputkan suatu nilai. Misalkan nilai n yang saya inputkan itu adalah 2 misalkan. Ya kan? Berarti ini kan dari start ke penentuan ini kemudian di sini, ya. Menginputkan n sama dengan 2, ya. Oke. N sama dengan 2. Misalkan ya. Oke. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini,
Berarti kan oke, saya ulang lagi aja biar lebih jelas. Ya, oke. Jadi dari start ya ke sini ya, kemudian ke input. Misalkan nilai N-nya saya inputkan 2. Maka di sini akan muncul perhitungannya bahwa sumnya kan tadi 0. Maka sum awal itu adalah 0 ditambah 2. Kan gitu kan? 2 kan dari sini. Di mana nilai N-nya 2. Kemudian count. Nah ini namanya counter. Ya, jadi sekarang count-nya berarti berapa? 0 plus 1 sama dengan 1. Kan gitu ya. Nah, kemudian di sini ya ada sebuah kondisi. Nilai count terakhir tadi berapa? 1. Ya kan? Apakah 1 lebih kecil daripada 5? Yes. Kalau yes berarti dia akan mengulang tadi. Dia akan mengulang. Ya. Berarti mengulang kemana? Ke sini ya. Mengulang ke apa namanya? Masukkan nilai N. Sekarang nilai N-nya saya masukkan misalkan 3 ya. Oke. Berarti sekarang sumnya berapa? Tadi kan sama dengan 2 ya. Maka sekarang sumnya ini 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kan gitu ya. Oke. Kemudian count-nya berapa sekarang? 1 ya. 1 ke berapa? 1 tambah 1 kan? Sebelumnya kan 1 ya. 1 berarti sekarang count yang kedua. Kan begitu ya. Oke. Kemudian ngecek lagi. Apakah 2 lebih kecil daripada 5? Yes, dia akan ngulang. Selalu akan ngulang sampai nilai count-nya itu sama dengan 5 atau lebih besar daripada 5. Karena selama count lebih kecil daripada 5, dia akan ngulang. Tapi kalau nilai N-nya 5 atau 6, maka dia no. Kalau no, dia akan menghitung proses penjumlahan. Nah, gitu loh. Ya, ini yang disebut sebagai jadi ada satu proses perulangan di sini ya untuk bisa menentukan penjumlahan. Ya, maka ini yang contoh sederhana proses dari suatu perulangan ya. Oke, baik. Jadi itu yang contoh sederhana bagaimana sebuah perulangan ya, contoh perulangan dengan menggunakan suatu flowchart kan gitu ya. Oke. Baik. Nah, bicara tentang perulangan, maka pada saat Anda ingin mendefinisikan suatu algoritma ya dalam bentuk prosedur atau langsung mengimplementasikan dalam satu program, maka Anda akan menggunakan satu notasi atau satu perintah, suatu instruksi yang digunakan untuk menjalankan atau menyelesaikan satu masalah terkait dengan perulangan. Yang pertama adalah penggunaan while. Ya, ini kebetulan kita orientasinya ke Python. Jadi ada while, ada for, ada nested. Ya, ini adalah perintah-perintah dasar atau notasi-notasi algoritmik yang Anda gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan perulangan. Ya, nah ini untuk sesi ini kita akan membahas 2. Pertama adalah penggunaan for dan yang kedua penggunaan while ya. Oke, jadi saya ulang lagi. Ini adalah notasi-notasi algoritmik yang digunakan oleh teman-teman pada saat menyelesaikan satu permasalahan proses atau penggunaan loop ya. Jadi apapun bahasa pemrogramannya itu sama logikanya ya. Tapi di sini kita orientasinya menggunakan Python ya. Baik. Nah, jadi tadi saya sampaikan minimal ada penggunaan for, loop, do, ya, while loop dan nested loop ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2, yaitu penggunaan loop dan penggunaan while. Ya, saya kira ini sederhana. Oke,
Yang pertama adalah penggunaan loop. Ya, jadi penggunaan loop di sini ya. Jadi ini adalah satu notasi yang paling sederhana pada saat Anda membangun suatu program atau penyelesaian algoritma dalam bentuk iteration. Jadi ini contoh paling sederhana di sini ya. Misalkan Anda pengen mencetak sebanyak 5 kali suatu kalimat amikom. Ya. Maka kalau Anda nggak menggunakan perintah perulangan, kan berarti kan Anda harus output ya, misalkan amikom ya. Oke, sebentar ya. Jadi di sini harus output amikom ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi Anda kan harus output ya, misalkan di sini amikom ya. Output amikom ya. Output amikom sebanyak 5 kali. Nah, ini kan tidak efektif. Ya, ini tidak efektif. Maka cara yang paling sederhana adalah Anda bisa menggunakan satu notasi perulangan. Di sini adalah menggunakan yang namanya for. Ya, jadi ini for ya. Kemudian ini adalah variabel untuk menyimpan. Ini adalah contoh dari to 5 do ya. Artinya kalau sudah seperti ini berarti Anda akan ya, sebentar. Jadi Anda akan menggunakan satu perintah ya. Anda cukup menggunakan yang namanya for do gitu ya. Jadi n Anda akan mengulang dari 1 to 5. Apa yang mau diulang? Kalimat amikom kan gitu. Ya, jadi kalimat amikom. Ya, maka dengan menggunakan for n 1 to 5 do, maka otomatis Anda akan muncul sebanyak 5 kali kan gitu. Ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat dari sini ya. Jadi kalau flowchart-nya di sini menggunakan Python for, kemudian kalau ini iteration variabelnya tadi ya, kemudian sequence berapa jumlahnya. Kalau ini kan menggunakan procedure code. Maka kalau di dalam bentuk procedure code di sini ada variabel tadi ya, yaitu variabelnya adalah n, ada nilai awal to nilai akhir. Jadi nilai awal untuk mengawali perulangan sampai dengan nilai akhir. Kemudian di sini ada statement atau aksi. Inilah yang kita sebut sebagai kondisi perulangan ya. Jadi maka penggunaan for N1 to N5 do itu contoh paling sederhana untuk menampilkan amikom sebanyak 5 kali. Ya, ini contoh pseudo code. Bagus kok ini nggak pakai ini ya, apa namanya, judul algoritma, kamus data, kemudian deskripsi, ini biar cepat aja ya. Tapi prinsipnya yang penting di sini paham tentang logika penggunaan for. Nah, ini kalau direpresentasikan dalam bentuk procedure code, flowchart di dalam sebuah Python, maka jelas ya. Ini kita lihat misalnya di sini berarti for x, ya kan? X itu menunjukkan ini variabelnya, ya, variabel X untuk menyimpan proses kemudian menggunakan fungsi range ya, ini adalah 5, berarti 5 kali. Jadi kita akan disimpan oleh variabel X dengan range 5. Range 5 kan artinya 1 ya, kemudian 2 ya, kemudian 3, kemudian 4 ya, kemudian 5. Berarti dia akan menampilkan amikom sebanyak 5 kali. Ini kalau dijalankan tambahan geografi ya, lupa ya. Ini harusnya yang muncul itu adalah amikom ya. Ini outputnya antara contoh dengan outputnya beda. Ini harusnya amikom, tapi tidak apa-apa ya. Ini kan sebagai contoh aja ya. Oke, ini
Ini harusnya nggak usah ya, ini nggak usah harusnya. Tapi nggak apa-apa. Ya, yang penting kan Anda paham maksudnya Pak Ustaz. Gitu ya. Jadi for X in range ya 5 ya. Jadi saya akan menampilkan amikom sebanyak 5 kali ya dan seterusnya. Jadi misalkan oke, kita contohkan ya. Kita contohkan lagi new, misalkan kita lihat. Oke, sebentar. Kita hapus dulu. Ya. Oke. Ini kita misalkan kita contohkan di sini ya. Ya, jadi tadi ya kita plus lagi. Misalkan di sini apa tadi? For X ya. For X kemudian range ya. For X ya, for X kemudian tadi menggunakan sebuah sintak ya, karena ini kita menggunakan Python berarti for ya. Kemudian X tadi menggunakan variabel in, misalkan di sini tadi 5 ya. Oke. Kemudian di sini adalah print amikom. Ya. Maka kalau kita jalankan, dia akan menampilkan amikom sebanyak 5 kali. Ya. Oke. Masih proses. Ya. Oke. For X kita ulang lagi. Kurang tanda titiknya ya, biasa. Oke. Ya, jadi muncul amikom sebanyak 5 kali. Oke, kalau saya mau 10 kali, ya kita running aja, dia akan ya. Jadi Anda nggak perlu harus menggunakan print kan, misalkan Anda biasa aja kan. Di sini misalkan Anda pakai print sampai amikom ya, amikom ya. Sorry, kemudian sebentar. Oke. Tekan aja ya. Ini bisa aja. Oke, kita running, dia akan muncul amikom 1, 2, 3, 4, 5. Maka tidak perlu seperti ini, Anda bisa menggunakan namanya notasi perulangan atau menggunakan for. Kalau 5 berarti Anda tinggal berubah di sini 5. Ya, ini contoh penggunaan for untuk menampilkan suatu ekspresi. Di sini contohnya adalah amikom ya. Oke, baik. Ini contoh yang penggunaan for ya. Oke. Penggunaan for loop ya. Baik, contoh berikutnya nih. Misalkan Anda pengen menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Kan 1 sampai 10. Ya, berarti Anda ingin menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Yang ganjil itu apa? Suatu bilangan yang sisa hasil bagi 2 itu sama dengan 1. Ya, komputer bisa mengeksekusi bahwa suatu deret bilangan itu ganjil jika logikanya seperti itu. Ya, oke. Maka ini secara persedekut tadi ya, ini ada judul, kemudian kamus data. Masih ingat kamus data itu untuk mendefinisikan suatu variabel atau mungkin fungsi atau apapun ya yang akan diproses. Nah, di sini misalnya ada i, ya. Kemudian Anda bisa mendefinisikan kira-kira yang diproses bentuk tipenya apa. Apakah integer, apakah karakter atau string, ya. Nah, kemudian di sini deskripsi for one i ya. Tadi ya i 1 to 10. Kenapa itu 10? Karena sesuai dengan soal
Anda akan menampilkan bilangan ganjil antara 1 sampai 10 ya, deretnya. Tetapi yang ditampilkan itu adalah bilangan ganjil. Apakah satu bilangan ganjil? Apakah dua bilangan ganjil? Apakah tiga bilangan ganjil? Tentunya harus ada sebuah yang menseleksi. Nah, jadi ini kombinasi antara perulangan dan penggunaan if ya. Jika I mod 2 sama dengan 1, maka output I. Artinya apa? Ini yang ditampilkan adalah yang I mod 2-nya sama dengan 1. Ya, di mana I-nya itu 1 to 10. Berarti kita akan nguji, apakah 1 mod 2 sama dengan 1? Oh, kalau true, berarti output 1. Ya. Kemudian, sekarang I yang kedua. Apakah 2 mod 2 sama dengan 1? False, berarti tidak menginputkan 1 kan gitu ya. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh penggunaan menentukan 1 sampai 10. Nah, dalam program Python ya, berarti ini saya ulangi lagi, Anda jangan fokus ke ini ya, ke program Python. Python di sini hanya sebagai pembuktian dari suatu algoritma yang Anda buat. Tapi saya ulang lagi, Anda tetap fokus di penggunaan algoritma ini. Ya, oke, ini contoh program stylenya ya. Jadi berarti kalau Anda menggunakan Python, maka perintah, format, atau apapun harus mengikuti kaidah-kaidah atau aturan dari pemrograman Python. Oke, I, ya kan? Variabel tadi, in, range-nya 10. Sama ya. Jadi ini sebetulnya menerjemahkan ini. Ya. Oke. Jadi itu sebetulnya. Ya. Oke. Kemudian, ya. Saya ulangi lagi. Ini, ya, saya ulangi lagi. Untuk for ini kan sebetulnya ya menerjemahkan yang ini. Oke, ya. Oke. Kemudian, nah ini. If, nah kalau dalam Python persen itu ada lemut. Jadi kan if I persen 2 sama dengan 1, maka dia akan nge-print ini. Kan gitu ya. Oke. Berarti tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia akan diuji. Pertama pada saat I sama dengan 1. Ya. Apakah 1 persen 2 sama dengan 1? Jadi kalau I mod 2 ada sisanya, maka dia true. Berarti akan print 1. Kan itu ya. Sekarang yang kedua. Apakah 2 persen 2 sama dengan 1? Jawabannya adalah false. Maka 2 tidak dicetak. Sekarang I yang ketiga. Apakah 2 persen 2 sama dengan 1? Betul, kecetak. Ya. Keempat, apakah 4 mod 2 atau 4 persen 2 sama dengan 1? False, berarti tidak dicetak. 5, apakah 5 itu ganjil? Nah, maka dia akan mencetak. Ya, ini contoh penggunaan perulangan for untuk menentukan deret apakah itu bilangan ganjil atau tidak. Kan gitu ya. Oke. Baik. Nah, kalau ada pertanyaan, rubahlah pesedekut ini dalam bentuk flowchart. Saya kira teman-teman sudah sangat paham ya. Oke, maaf flowchartnya juga sangat mudah ya. Pertama, yuk kita coba di sini berarti start ya. Kemudian di sini, nah Anda bisa menggunakan seperti ini ya. Oke, ini free apa ya? Ya, di sini bahwa for
itu adalah 1 ya. Oke. Sebentar ini. Jadi saya ulangi lagi ini ya. Kemudian ini bisa menggunakan simbol prepresent simbol ya, ini. Oke. Berarti di sini langsung aja for, boleh ya. For ya, misalkan berarti apa? 1 to 10. Kemudian di sini baru pengujian ya. Ya, yang ini. Ya. Jika if mode 2 sama dengan 1 itu true, maka dia akan langsung mengoutputkan nilai I. Tapi jika dia false, ulang lagi, ya, jika dia false, ya, jika dia false, maka dia akan mengecek, ya, ke sini, ya, kembali lagi ke sini, ya, intinya gitu, ya, atau tidak tercetak, ya. Oke, ini contoh format flowchart yang kedua. Cuma biasanya ada juga yang menggunakan seperti ini teman-teman, ya. Jadi ini ya. Kemudian di sini ya itu menginisialisasikan ya, di mana bahwa nilai I itu disama dengan 1 ya. Saya ulangi itu boleh ya. Kemudian di sini baru diuji dia. Ya. Kemudian menggunakan simbol decision symbol ya. Jika dia true ya kan? Saya ulangi lagi, jika dia true ya, maka dia akan mencetak ya. Seperti ini, dia akan mencetak nilai I ya. Yuk, ini kita di sini ya. Kemudian di sini dia akan ada yang namanya tadi variable counter ya. Di mana di sini nilai I ya sama dengan I plus 1. Nah, ya. Setelah itu dia akan looping ke sini. Nah, itu bisa. Ya, jadi dia menggunakan flowchart secara umum, sedangkan di sebelah kiri saya menggunakan preparation dan ini berlaku hanya untuk yang penggunaan for. Ya. Tapi kalau saya lebih prepare menggunakan yang sebelah kanan ini sebetulnya ya. Oke, jadi ini bisa seperti itu ya. Ini contoh penggunaan for lab untuk menampilkan deret suatu bilangan ganjil kan gitu ya. Oke, baik. Kemudian contoh yang kedua ya penggunaan for loop ya. Maka Anda bisa lihat di sini ya, ini ada sebuah flowchart start. Kemudian ini inisial tadi ya, saya ulang lagi sama inisial tadi. Selama J kurang dari sama dengan 0, ya dia akan uji. Apakah J kurang dari sama dengan 0? Jika true, maka cetak J. Di sini yang kita sebut sebagai variable counter. J sama dengan J plus 1, kemudian dia akan mengulang. Ya. Selama J-nya kurang daripada 0, maka nilainya dia akan J. Tapi kalau J-nya ternyata sudah lebih besar atau lebih besar daripada 0, maka dia akan berhenti. Ya, ini contoh penggunaan for loop ya. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat, ini berarti
representasi ini contoh prosedur code-nya ya. Nah, karena kalau kita lihat dia menggunakan for n. Nah, karena kebetulan ini kan inisialisasinya minus ya. Minus 4, maka untuk menampilkan deret bilangan dari kecil ke besar ya, maka di sini Anda bisa menggunakan do-when-to. Ya, berarti mulai dari 0 do-when-to J, di mana J-nya mulai dari minus 4. Output seperti ini ya. Jadi ini contoh. Tapi kalau dalam Python style, maka dia menggunakan sedikit logik, yaitu penggunaan range, ya kan? J-nya kan tadi minus 4 ya. Ya. Maka di sini kalau lihat bahwa n, ya, saya ulang lagi, n variabel, range-nya minus 4, i plus 1, i sama dengan i plus 1 artinya apa? I, ya. Jadi itu maksudnya n, i plus 1 itu artinya bahwa dia akan menambahkan ke plus satunya, ya. Jadi misalkan di sini saya ulang lagi minus 4, dia akan menampilkan nilai 4 dulu, ya kan? Karena kemudian di sini minus 4 plus 1 menjadi minus 3, kan gitu kan? Maka sekarang n-nya yang ke minus 3, cetak lagi. Kemudian sekarang lagi plus 1 sama dengan minus 2. Dan seterusnya sampai akhirnya nilainya sama dengan 0. Ya, kalau Anda, jadi ini nilainya dari ini menjadi minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, dan 0. Ya. Oke, ini contoh penggunaan menggunakan Python. Ini menggunakan flowchart, prosedur code, dan ini adalah flowchart. Ya, gitu ya. Oke, baik. Ini penggunaan for. Nah, kalau Anda lihat for itu ternyata digunakan jika nilai perulangannya sudah dipastikan, gitulah. Oh, nilai perulangannya antara apa dan apa. Itu biasanya menggunakan for, ya. Baik. Ini contoh penggunaan yang menampilkan deret bilangan dari kasus suatu flowchart. Ya, jadi saya ulang lagi, flowchart ya. Flowchart ini diterjemahkan ke dalam bentuk prosedur code seperti ini, kemudian diterjemahkan dalam Python seperti ini. Ya, oke. Baik. Oh ya, untuk yang contoh tadi ya. Oke, untuk yang contoh tadi, ini bisa juga Anda contohkan dalam Colabs ya, punya Google. Ya, kita coba. Ya. Maka di sini tadi ya. Misalkan kita tambahkan lagi tuh. Tadi apa ya? Berarti for, misalkan tadi, x, ins, ya. If lagi, if x ya, tadi kan x ya, if x persen ya 2 sama dengan 1 karena ganjil loh, maka print nilainya adalah x, kan gitu ya. Oke. Kalau tadi di contoh yang ini kan nggak usah bingung ya, menggunakan i, sama aja ya. Oke, jadi kita jalankan ya. Maka yang muncul info, oke, lupa ya, ingat harus menggunakan apa? Tanda sama dengan, oke, sehingga dia harus akan ngikutin ya. Oke, ya. Ya, kita jalankan lagi. Oh, oke, ini juga if-nya ya harus menggunakan ya, karena menggunakan format dari Python. Kita running lagi, maka akan muncul 1357 ya, yang muncul berdasarkan kondisi ini. Jadi yang ditampilkan itu sebetulnya deretnya kan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya kan, dilihat kan range-nya. Tetapi yang ditampilkan di sini adalah yang X persen 2-nya 1 atau nilai hasil bagi 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan aja ya, tidak semua harus saya praktekkan biar waktunya tidak habis. Oke. Baik, kemudian tadi ini sudah ya. Sekarang contoh yang ketiga nih ya, terkait dengan penggunaan for loop ya. For loop. Oke. Di sini kalau saya ulangi lagi. Jadi Anda kalau misalkan menggunakan dua boleh ya, misalkan Anda pakai for bisa seperti ini. Start for i 100.1 artinya mulai berarti dari 100 sampai ke 1. Kemudian write i. Maka kalau Anda jelas kemudian write i di sini muncul i sama dengan i plus 1 ya. Jadi ini counter tadi atau menggunakan pengurangan ya i sama dengan mi 1. Maka kalau Anda lihat di sini ya, maka prosedur berikutnya seperti ini. 100 dawantu dia akan muncul 100 sampai dengan 0. Ya, ini contoh penggunaan Python style-nya ya. Jadi saya ulang lagi. Untuk contoh yang sederhana ini ya, ini kan sebenarnya menerjemahkan yang ini ya. Oke. Kemudian ini menerjemahkan ini ya. Kemudian ini sebagian namanya variable counter karena dia penggunaan dawantu ini sebetulnya ya. Oke, ya dari besar ke kecil ya. Tapi kalau dalam program Python ya, dia karena daripada kan 100 ya. Di sini menggunakan range i plus 1, tapi dia menggunakan yang namanya reserve. Ini satu fungsi ya untuk menampilkan suatu deret dari yang paling besar ke yang paling kecil. I-nya 100 ya, jadi ini dari mulai 100, kemudian 99 dan dia menurunkan sebetulnya ya. Jadi penggunaan range i plus 1 ya di sini. Reverse ini untuk melakukan perintah dawantu di dalam prosedur yang seperti ini ya. Oke. Ini contoh penggunaan for loop ya. Baik. Oke, kemudian ini ntar saya kira contoh penggunaan for loop ini di beberapa kasus akan kita coba terus ya. Baik. Oke, ini contoh yang ketiga. Nah, sekarang yang kedua kita menggunakan yang namanya while loop ya. Jadi Anda menggunakan notasi kedua dalam menyelesaikan satu perulangan dengan menggunakan while loop ya. Di sini bisa lebih ekspresif ya. Karena while loop ini memang dia lebih fleksibel ya. Saya ulang lagi, apakah menggunakan for, menggunakan while, itu saya kira sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan ya. Oke. Nah, secara umum untuk flowchart ya hampir sama dengan tadi ya, cuma dia menggunakan while expression. Di sini selama kondisinya true ya dia akan selalu mengulang. Akan selalu mengulang. Tetapi pada saat kondisinya false maka perulangan berhenti gitu ya. Nah, untuk sintaknya sendiri untuk penggunaan while ini ya biasanya ada namanya inisialisasi tadi ya. Nilai awal untuk melakukan satu perulangan, kemudian menggunakan perintah while kondisi ini ya. Jadi kalau Anda lihat ini tuh simbolnya seperti ini. Ya. Sedangkan aksi atau statement ini adalah contohnya ini. Ya. Dia akan dikerjakan selama kondisinya true ya. Kalau true dia kerjakan, true dia kerjakan. Jika kondisinya false maka dia akan berhenti ya. Contohnya seperti ini ya. Tadi saya menggunakan contoh yang sama. Kalau yang sebelumnya Anda menggunakan for, ini menggunakan while ya. Maka di sini ada yang namanya inisialisasi, nilai awal untuk melakukan satu perulangan, kemudian ini adalah kondisi untuk menguji ya. Ini menggunakan flowchart. Selama i kurang dari sama dengan 5, maka dia akan output
amikom. Kemudian inilah yang disebut sebagai variabel counter. Ya, jadi kita contohkan lagi, misalkan di sini kan i awal itu kan sama dengan 1. Ya. Kemudian di sini kan dicek apakah 1 lebih kecil sama dengan 5, kan gitu kan? Jawabannya adalah true. Maka pada saat i sama dengan 1, outputnya amikom. Kan gitu, ya. Kemudian sekarang i-nya sama dengan berapa? I plus 1. Berarti 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, ini untuk kategori counter ini. Sekarang I-nya berarti berapa? I yang kedua. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya true. Berarti sekarang pada saat I yang kedua cetak amikom. Kan itu kan? Sampai dengan nilai I-nya itu lebih besar sama dengan 5, maka dia akan berhenti. Ya, nah ini. Jadi intinya mencetak sebanyak 5 kali suatu kalimat amikom kan begitu ya. Oke. Nah, kalau untuk Python-nya ya, nah ya, kalau untuk Python seperti ini ya. Tadi ini adalah inisialisasi. Oke. Kalau Anda cek ya mirip seperti ini ya. Kemudian ini adalah perintah di Python i, ya kan? Kemudian selama i kurang dari sama dengan 5, dia akan nyetak amikom. Ini juga tadi salah ya. Harusnya ini nggak ada geografinya nih. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, ya. Jadi harusnya kemudian ini adalah namanya variabel counter, satu variabel untuk menentukan berapa perulangan sudah dilakukan. Ya. Kemudian dia akan menguji terus, mengulang. Pokoknya selama kondisinya benar, dia akan menampilkan amikom. Setelah false, baru dia keluar. Ya, oke, baik. Kita contohkan ya. Jadi kalau yang tadi, ya, nih tadi kan ini ya menggunakan ini ya. Sekarang kita ganti, ya. Kita ganti. Kita ganti sekarang menggunakan apa ya? While ya, tadi i sama dengan 1. Ini adalah inisialisasi, inisialisasi. Kemudian langsung ya, selama i kurang dari sama dengan 5, karena kan di sini kebetulan yang dia akan tampilkan 1 sampai 5 ya. Berarti selama i kurang daripada 5 dia akan tampil ya, yaitu apa tadi? Print ya. amikom. Kemudian di sini i sama dengan i plus 1 ya. Oke, kita jalankan, maka dia akan muncul amikom sebanyak 5 kali. Oh, kalau saya pengen amikom 10 kali, ya udah, ya tinggal dirubah aja, maka dia akan muncul sebanyak 5 kali, gitu ya. Oke, kita coba misalkan print ya i, biar kita tahu ya. Bisa nggak ini sebentar, kita save. Ya, berapa kali? Sampai 10 kali, ya kan? Kalau misalkan ini kita 5, maka dia akan perulangan yang ke-1 amikom, kedua amikom, dan seterusnya. Ya. Jadi saya tambahkan di sini juga boleh, berarti perulangan ke, ya boleh ya, ini kan biar kelihatan aja, kita print di sini, ya kan? Oh, perulangan ke-1 amikom, dan seterusnya. Ya, sesuai dengan jumlah. Ya. Dia akan mengulang sampai 100. Nah, sampai 100 seperti ini ya. Ini penggunaan if, ya kan? Ini tadi kan pakai for, sekarang penggunaan if ya. Baik. Oke, ya. Jadi ini contoh. Baik. Kemudian contoh berikutnya, nah ini tadi sama ya, menggunakan algoritma ganjil. Ya. Jadi ini persegutnya while selama i kurang dari 10. Karena kenapa 10? Karena kan yang akan ditampilkan adalah deretnya 1 sampai 10.
kemudian sama ya untuk menimpalkan ganjil ya. Jadi kita coba lagi di sini ya. Ini tadi mana ganjil? Yang ganjil mana? Nah, ini kan. Oke, kita rubah nih. Hasilnya sama nih, kita nonaktifkan. Kita rubah menggunakan while ya. Maka I ya atau di sini X ya, X sama dengan 1 while selama X kurang dari sama dengan 10. Kemudian di sini if X persen 2 sama dengan 1, karena ini adalah ya, saya ulang lagi, ini adalah logika untuk menentukan apakah ganjil atau tidak, kan gitu ya. Oke, kemudian kalau ternyata dia ganjil, ya. Oke, kalau ternyata dia ganjil, oke. Kemudian dia print nilai X, ya. Kemudian di sini nilainya X sama dengan X plus 1. Masih ingat, ini sebagai variabel counter. Mengulang ya. Maka nilainya pasti akan sama. Tadi Anda menggunakan for, Anda menggunakan while. Ya, kita running. Nilainya, oh wow, ini berarti, oh ini nggak berhenti-berhenti nih. Oke. Ini oke, yes. Ya. Ini berarti ada yang salah nih. Selama X kurang dari 10, udah benar ya. Maka dan pada berkontrol dia akan menghitung terus ya. Ini oke, jangan-jangan salah. Kita ulang lagi. Nah, ya. Jadi hanya salah di sini ya. Di sini aja kamu ya karena dia ada namanya blok ya. Ini kan blok. Jadi dia ngeblok ini dulu semua. Kemudian nah, ini sama dengan oke. Saya pengen menampilkan deret 100 yang bilangan ganjil. Udah Anda tinggal kasihkan 01. Dia akan muncul seluruh bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 100 ya. Coba. Ya ini contoh penggunaan while ya. Baik, pada prinsipnya penggunaan while atau for itu saya kira sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Baik, contoh yang sama dengan tadi ya. Contoh yang kedua juga sama biar teman-teman nggak bingung. Jadi membandingkan antara penggunaan loop dengan while ya, sama ya. Sama persis. Ini algoritma untuk penggunaan berikutnya seperti ini ya. Ini kemudian di sini juga menggunakan program untuk Python-nya ya. Saya kira Anda saya bahas. Anda tinggal ntar membandingkan antara penggunaan while dengan loop-nya ya. Dengan for, dengan for. Nah, oke, ini contoh tambahan ya. Jadi misalkan Anda dihadapkan satu permasalahan menampilkan penjumlahan deret berdasarkan n. Ya. Misalkan jika nilai n yang diinputkan 10, berarti Anda akan melakukan penjumlahan sebanyak 1 tambah 2 karena sesuai dengan jumlah deret yang Anda inputkan. Ya. Baik, secara metode Gestalt saya kira sederhana. Ini tadi judul, ini deklarasi, nilai I itu adalah untuk perulangan, jumlah itu adalah jumlah dari deret, ya. Sedangkan n adalah untuk menentukan nilai deret yang diinputkan, ya. Maka Anda lihat di sini, ini apa namanya inisialisasi, jumlahnya masih 0 ya, karena belum ada perhitungan. Kemudian input n, ya kan? Selama I kurang dari sama dengan n, jumlahnya adalah jumlah plus 1. Ini adalah inisialisasi. Setelah selesai, berarti Anda langsung menghitung apa jumlahnya kan gitu ya. Ini dalam penggunaan apa namanya deret ya. Jadi kalau misalkan deretnya saya
ya. Inputkan misalkan 5, misalnya ya ini 5, misalkan nilai N-nya sama dengan 5, maka hasilnya dia akan menjumlahkan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Nah, karena ini kebetulan 10, maka dia akan 1 plus 2 plus sampai dengan plus 10. Kan gitu. Ya, prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, ini adalah inisialisasi. Ini adalah variabel jumlah 0 dulu karena belum ada proses. Kemudian ini input. Nah, input tadi kan bisa 5, ya kan? Bisa 10. Kemudian di sini I-nya kan mulai dari 1 ya. Apakah I kurang dari sama dengan 5? Kalau misalkan N-nya 5 kan? Kemudian kalau dia true berarti kan dia akan dikerjakan toh. Ini kan kalau true dia akan dikerjakan. Iya enggak? Ini counternya selalu mengulang terus ya. Maka kalau N-nya sama dengan 3, ya berarti 1 plus 2 plus 3, berarti nilainya sama dengan 6. Dan seterusnya ya. Nah, ini penggunaan penjumlahan direct. Kalau dirubah ke dalam bentuk Python style, juga sama aja. Ya, jadi ini sama, ini perintah input, yang diinputkan adalah berupa bilangan integer, ini while, kondisi ya. Ini sama banget ya. Makanya saya ulang lagi, biasanya kalau dalam developer, kalau Anda bisa membuat sebuah sedekut lebih enak diterjemahkan langsung dengan program. Ya, ini contoh yang paling sederhana. Ya, oke. Pak, ini kalau dibikin flowchart-nya gimana? Ya sama aja ya, sebenarnya gampang aja. Kita mulai ini, oke ya. Kemudian di sini, nah ini ada inisialisasi, ya boleh. I sama dengan berapa? 1, kemudian jumlah sama dengan 0. Nah di sini langsung ada input, gitu kan? Input apa? N. Kemudian di sini baru pengujian. Ini kan? Kalau dia true, apa? Kalau ini true berarti apa di situ? Maka prosesnya ada jumlah sama dengan jumlah plus 1. Kemudian di sini ada satu proses lagi. Ya, yaitu apa? I sama dengan I plus 1. Nah, ya kan? Kemudian dia akan langsung counter di sini. Ya, dia akan langsung mengulang sini ya, looping. Kemudian jika dia false, ya kan? Dia false, ya, maka dia akan menuju ke sini, ya. Dia akan menuju ke sini, yaitu apa? Output dari jumlah. Kemudian di sini N. Nah, ini aja, ya. Ini contoh, ya. Ini contoh penggunaan flowchart, ya. Ini true. Kalau true kan berarti dia akan jumlah sama dengan jumlah plus 1, kemudian I sama dengan I plus 1, dia akan selama kondisinya true, dia akan seperti terus. Tapi kalau kondisinya sudah false, ya maka berhenti, kemudian mencetak jumlah. Kan begitu. Ya. Oke. Baik, ini penggunaan while loop. Ya. Oke, jadi ini kalau misalkan jumlahnya 10, berarti kan 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 2 seterusnya ya. Oke, kita coba aja di sini. Oke. Kita coba di sini. Ya, kita kut lagi. Tadi berarti I cek ya tadi dari apa? Dari flowchart-nya gitu ya. Oke, bahwa I sama dengan 1 jumlah ya sama dengan 0 ya kan. Kemudian di sini input ya. Apa inputnya N ya? N sama dengan integer ya. Input ya gitu ya. Ini lama-lama teman-teman paham ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Apa? Masukkan
masukkan deret ya sejumlah n misalkan. Ini dia udah selesai ya. Kemudian itu tadi ya, while i kurang dari sama dengan n yang tadi Anda inputkan, ya kan? Oke, kalau ternyata true berarti jumlahnya ya sama dengan jumlah plus, nah apa? Ya kan? Berarti plus jumlahnya jumlah plus apa? Jumlah sama dengan jumlah plus i, ya, karena kan dia akan oke, sorry di sini ya jumlah plus i ya, i sebagai deretnya tadi ya. Oke, kemudian di sini bawa i sama dengan i plus 1. Ya. Setelah itu di sini baru print ya. Maka penjumlahannya adalah tinggal gini aja. Apa di sini berarti sudah selesai ya. Jadi saya ulangi lagi. Oke, seperti ini kita jalankan. Dia akan misalkan 3, berarti kalau 3 kan 1 tambah 2 tambah 3 berapa? 6 ya. Hasilnya sama dengan berapa nih? 6. Ya toh? Kita ulang lagi. Misalkan 10. Kita enter 55 ya. Karena 1 tambah 2 dan seterusnya. Ini contoh penggunaan while untuk menjumlahkan deret dari sejumlah n yang Anda inputkan. Ya, baik. Kemudian, oke. Ya, nah sekarang silakan teman-teman di rumah untuk latihan. Ini akan saya masukkan di LMS. Silakan Anda mencoba. Anda nggak usah bikin programnya ya. Contoh program dengan Python opsional. Yang paling penting Anda bikin flowchart dulu, peserta dulu. Kalau Anda paham, Anda bisa menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Itu hanya masalah waktu dan kemampuan Anda ya. Di sini ada 2 soal. Soal pertama, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan prosedur code yang menginputkan sebanyak n bilangan yang merupakan nilai ujian mahasiswa. Kemudian mencetak nilai tertinggi dan nilai terendah. Misalkan n yang dimasukkan 3, maka Anda akan menginputkan nilai ujian sebanyak 3 kali, misalkan 6, 92, berarti hasilnya kan 6, tertinggi berapa? 9, terendah 2. Ya, silakan kalau bisa buat dengan Python. Ya. Nah, ini contoh tadi ya. Input jumlahnya 6 berarti ini 68, 75, 80. Maka kita lihat nilai terbesar 80, nilai terkecil 40. Berarti di sini Anda akan melibatkan teknik perulangan, iteration proses, dan juga di dalamnya ada selection proses untuk mengecek mana yang paling besar, mana yang paling kecil dari bilangan yang Anda masukkan. Ya. Oke, ini contoh misalkan ini bilangannya 3 dan seterusnya. Yang kedua, sama ini, algoritma untuk bentuk flowchart dan prosedur code untuk menghitung rata-rata. Ya. Jadi kalau saya masukkan nilai 5, saya berarti memasukkan bilangan sebanyak 5 kali dengan bilangan yang berbeda-beda, kemudian langsung menentukan rata-rata. Masih ingat ya, rata-rata itu adalah semua dijumlahkan dibagi jumlah n atau jumlah nilai ya. Baik, mungkin itu untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan semua sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.